Bab 851, Kunci Tak Terlihat Bagian 3. Meskipun Xia Ruofei masih menawarinya posisi manajemen, Lin Yu tahu bahwa meskipun Xia Ruofei menawarinya beberapa posisi lagi, dia tidak akan bisa menjadi pekerja biasa. Memang benar, dia tidak ingin perlakuan khusus dari Xia Ruofei. Namun, dia tahu bahwa undangan hangat Xia Ruofei kepada keluarga mereka ke Tiga Gunung sudah merupakan perlakuan khusus. Lin Yu adalah istri seorang tentara. Dia bukan orang yang sok. Karena dia telah menerima bantuan Xia Ruofei, tidak perlu merasa malu dengan posisinya. Dia hanya akan melakukan yang terbaik untuk membantunya mengelola kebun. Xia Ruofei berkata dengan gembira, "Oke. Kakak ipar, maka kamu harus bersiap-siap. Aku akan datang dan menjemputmu besok." "Baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu, Ruofei," kata Lin Yu. Dia tidak menolak niat baik Xia Ruofei. Lagi pula, dia membawa serta Nan dan ayah mertuanya tidak dalam kondisi sehat. Jika dia pergi ke Tiga Gunung, dia akan kelelahan karena segala jenis perjalanan. Terlebih lagi, dia akan tinggal di Tiga Gunung dalam waktu yang lama dan harus membawa banyak barang. Dia harus menjaga orang tua dan muda sepanjang perjalanan dengan mobil dan kereta api. Itu sungguh tak tertahankan baginya. Setelah Xia Ruofei menutup telepon, dia tidur siang. Ketika tiba waktunya bekerja di sore hari, dia berjalan-jalan menuju gedung perkantoran. Lin Qiao yang bermotivasi tinggi telah tiba di kantor Xia Ruofei, jadi Feng Jing tentu saja tahu tentang kembalinya Xia Ruofei. Begitu Xia Ruofei tiba di kantor, Feng Jing datang bersama beberapa menir menengah untuk melaporkan pekerjaan mereka. Operasional perusahaan sangat lancar selama periode ini. Rumah kaca sayuran baru telah mulai digunakan, dan kapasitas produksi secara bertahap meningkat, namun masih memerlukan siklus untuk mencapai puncaknya. Segalanya berjalan lancar di tempat penangkaran bawal. Tidak ada tanda-tanda kematian dalam jumlah besar, dan bawal liar berkembang sangat pesat. Jiang Hua sangat bersemangat ketika membicarakan hal ini. Fase kedua dari sup bergizi jantung dilakukan secara ekstensif, dan hasilnya seperti yang diharapkan semua orang. Itu cukup bagus. Badan Pengawas Obat Negara juga bersiap untuk lebih menyederhanakan prosesnya. Diperkirakan uji klinis tahap kedua akan berhasil diselesaikan paling lama dalam waktu 1 bulan. Xia Ruofei sangat puas setelah mendengar laporan tersebut. Dia memberitahu Jiang Hua bahwa ikan kerang baru akan tiba dalam beberapa hari dan memintanya untuk bersiap. Faktanya, Xia Ruofei bisa mengeluarkan ikan kerang itu kapan saja. Namun, dia harus menjemput keluarga Lin Yu keesokan harinya. Masalah ini memiliki prioritas tertinggi, jadi tentu saja dia menunda ikan kerang. Jiang Hua sangat senang mendengarnya. Ia segera mengatakan bahwa bengkel penangkaran siap menerima ikan kapan saja. Xia Ruofei juga berbicara dengan Cao Tieshu, mengatakan bahwa dia siap memisahkan bisnis kebun dari yang lain. Jika saatnya tiba, akan ada pengawas baru yang membidangi usaha kebun, dan dia memintanya untuk mempersiapkan serah terima. Cao Tieshu adalah seorang penduduk desa yang sederhana dan jujur. Dia selalu bertekad untuk melaksanakan kata-kata bosnya. Kali ini, dia juga setuju tanpa berpikir 2 kali. Setelah berbicara dengan bawahannya yang cakap tentang pekerjaan, Xia Ruofei membiarkan mereka kembali ke pekerjaan mereka masing-masing. Dia mengangkat telepon di mejanya dan menelepon Departemen Keamanan. Jika para veteran tidak sedang bertugas atau berpatroli, mereka akan tinggal di kantor besar Departemen Keamanan pada siang hari. Jika mereka sedang mencari seseorang, mereka dapat menelepon ke sini. Lei Hu yang dicari Xia Ruofei ada di kantor. Ketika dia mendengar bahwa Xia Ruofei sedang mencarinya, dia segera berlari ke kantor Xia Ruofei. Bab 852. Kembali ke gunung keluarga Luo. "Saudara Xia, kamu sedang mencariku?" Lei Hu berlari ke kantor Xia Ruofei dan bertanya sambil tersenyum. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Huzi, aku akan memberitahu Pang Hao nanti. Pergi ke Departemen Keuangan dan dapatkan uang muka 200.000 yuan. Segera kembali ke kota dan sewa mobil pengasuh yang bagus. Akan lebih baik jika itu adalah putaran Mercedes-Benz. Besok, kamu akan berkendara bersamaku ke Provinsi Ganjiang. Saya harus menjemput beberapa orang. Menyewa mobil pasti memerlukan deposit. Xia Ruofei tidak tahu berapa banyak uang jaminan yang diperlukan untuk mobil pengasuh kelas atas, jadi dia meminta Lei Hu untuk membawa 200.000 terlebih dahulu.
Jika itu tidak cukup, dia harus menghubungi Departemen Keuangan perusahaan pada saat-saat terakhir. Baiklah. Lei Hu segera berkata. Lalu, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Xia, siapa yang begitu penting? Anda benar-benar pergi menjemputnya secara pribadi. Dia adalah janda seorang martir. Almarhum suami adalah pemimpin pasukan lama saya di Angkatan Darat, jawab Xia Ruofei. Ketika Lei Hu mendengar ini, dia langsung memenuhi rasa hormat. Xia Ruofei kemudian memberitahu Lei Hu secara singkat tentang situasi Luo Tua dan Lin Yu. Tentu saja, dia melewatkan bagian yang berhubungan dengan rahasia militer. Meskipun Lei Hu adalah seorang pensiunan tentara, dia tidak memiliki izin untuk mengetahuinya. Faktanya, jika Xia Ruofei tidak melalui prosedur yang tepat untuk dipanggil kembali ke Angkatan Darat, dia tidak akan memiliki izin untuk mengetahui sedikitpun informasi tentang rahasia operasi Serigala Tunggal. Lei Hu segera berkata, Saudara Xia, saya mengerti. Di masa depan, semua veteran AS akan menjadi keluarga saudara ipar. Xia Ruofei mengangguk lega dan berkata, cepat bersiap-siap. Ingat, mobil pengasuh harus dalam kondisi baik. Paman Luo sudah tua dan kesehatannya buruk. Perjalanan ini akan memakan waktu beberapa ratus kilometer. Kenyamanan mobil harus kita jamin. Jangan khawatir, Saudara Xia. Saya pasti akan menyelesaikannya dengan benar. Lei Hu mendekapnya dan berjanji. Setelah Lei Hu pergi, Xia Ruofei duduk di kantor sebentar sebelum pulang. Perusahaan berjalan lancar dan para karyawan sudah terbiasa dengan dia yang menjadi bos, jadi tidak masalah apakah dia ada di sana atau tidak. Sesampainya di rumah, Ibu Huzi masih beristirahat di kamarnya. Xia Ruofei langsung naik ke kamarnya. Dia mengunci pintu dan jendela, lalu mengeluarkan petaro. Sambil berpikir, dia langsung pergi ke ruang batu di alam pegunungan dan laut di ruang petaro. Dia siap untuk terus berlatih menggambar jimat giok manusia. Xia Ruofei juga tahu bahwa jika dia berlatih di alam arcean, dia akan punya banyak waktu. Namun, ia justru lebih paham dengan prinsip tergesa-gesa menghasilkan sampah. Penggambaran jimat giok berbentuk manusia membutuhkan konsentrasi tingkat tinggi. Jika dia berlatih dalam waktu lama, mungkin akan menjadi bumerang dan efeknya buruk. Selain itu, terdapat juga kasur giok di kamar batu alam pegunungan laut yang dapat membantu seseorang berkonsentrasi dan mempercepat pemulihan kekuatan mentalnya. Kasur ini dipasang pada alas batu dan tidak dapat dipindahkan. Oleh karena itu, Xia Ruofei masih memilih untuk berlatih di alam pegunungan laut. Bagaimanapun, dia tidak terburu-buru untuk berkultivasi. Dia selalu memiliki hati yang normal dan membiarkan alam mengambil jalannya. Xia Ruofei duduk di kasur batu giok di atas ranjang batu dan berlatih sepanjang sore. Kemajuannya masih lambat. Sekarang dia hampir tidak bisa menggambar kurang dari setengah rune, dan lebih banyak lagi akan meningkatkan tingkat kesalahan secara signifikan. Terlebih lagi, kecepatan menggambarnya sangat lambat dan jauh dari memenuhi kebutuhannya. Xia Ruofei tidak hanya ingin membuka jimat giok berbentuk manusia dan mendapatkan 3 tingkat pertama dari teknik Dao yang hebat. Dia ingin mempraktikkan rune ini sampai pada titik di mana dia telah menghafalnya, dan akan lebih baik jika dia bisa mengeluarkannya secara naluriah dalam sekejap. Ini adalah satu-satunya cara dia bisa melepaskan kekuatan pertahanan jimat giok. Itu juga satu-satunya cara dia bisa mengukir jimat itu pada pembawa giok dan menjadikannya jimat pelindung setelah dia mengembangkan nyanyian Dao yang agung di masa depan. Xia Ruofei ingin memberikan jimat kepada Ling Qingsui, Ibu Huzi, Lin Qiao, dan keluarga serta teman dekat lainnya. Meski kemajuannya tidak terlalu cepat, Xia Ruofei tidak terburu-buru. Dia melihat waktu dan sudah hampir waktunya makan malam. Jadi, dia turun dari ranjang batu dan meninggalkan medium. Saat makan malam, Xia Ruofei memberitahu Ibu Huzi dan Lin Qiao bahwa dia akan pergi keluar lagi besok. Lin Qiao mengeluh bahwa Xia Ruofei sekarang liar dan hanya tahu cara keluar sepanjang hari. Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan mengadu kepada Ling Qingsui. Xia Ruofei hanya bisa tersenyum pahit dan menjelaskan situasinya dengan singkat. Dia berjanji bahwa dia hanya akan keluar sehari, dan dia akan kembali pada hari yang sama. Setelah mendengarkan cerita Xia Ruofei, Ibu Huzi dan Lin Qiao hanya bisa menghela nafas. Sikap Lin Qiao juga berubah 180 derajat dan dia sangat mendukung Xia Ruofei. Itu karena mereka bisa berempati dengan kesulitan Lin Yu,
Di masa lalu, Ibu Huer dan Lin Qiao juga mengalami kesulitan ini dan itu, dan kerabat merekalah yang telah mengorbankan hidup mereka untuk negara. Hal ini membuat mereka merasakan kedekatan alami dengan Lin Yue, yang belum pernah mereka temui. Setelah makan, Xia Ruofei berjalan-jalan di sekitar pertanian dan melihat Lei Hu mengendarai mobil van pengasuh Mercedes-Benz yang 80-90% baru ke dalam pertanian. Lei Hu juga melihat Xia Ruofei dan mobil berhenti di sampingnya. "Saudara Xia, aku kembali." Lei Hu menjulurkan kepalanya dari kursi pengemudi dan berkata, "Van pengasuh kelas atas seperti ini sungguh tidak mudah untuk disewa. Saya berlari sepanjang sore sebelum saya menemukan perusahaan persewaan mobil yang menawarkan layanan ini. Mereka hanya punya satu, tapi senang mobilnya dalam kondisi bagus." Xia Ruofei tertawa dan berkata, "Terima kasih. Mungkin tidak ada lagi makanan di kafetaria, datanglah ke rumahku untuk makan. Saya akan meminta Qiao Er memasak pangsit untuk Anda." Bab 853. Kembali ke Gunung Keluarga Luo bagian 2. "Tidak perlu, Kakak Xia, aku sudah makan malam dalam perjalanan ke sini." Lei Hu dengan cepat menjawab. "Omong-omong, sewa harian mobil ini adalah 3.000 yuan. Saya akan melaporkannya kepada Anda terlebih dahulu." Xia Ruofei memegang tangannya dan berkata, "Tidak masalah. Jika bukan karena pengasuh semacam ini jarang digunakan, Xia Ruofei akan membeku tanpa berkredit. Mobil ini hanya berharga beberapa juta saja." Xia Ruofei meminta Lei Hu untuk memarkir mobilnya dan menyuruhnya menunggu Wan di villa pada jam 6 pagi besok. Perjalanan menuju Provinsi Ganjiang hampir 400 km, sehingga mereka harus berangkat lebih awal. Di malam hari, Xia Ruofei pertama kali menemani Ibu Huzi menonton TV di ruang tamu. Setelah dia selesai menonton drama dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat, dia naik ke atas untuk terus berlatih jimat giok berbentuk manusia. Ketika jam Tenno sudah lewat, Xia Ruofei meninggalkan medium dan pergi tidur. Keesokan paginya pukul 5.30, Xia Ruofei bangun tepat waktu, mandi, dan turun ke bawah. Ketika mereka sampai di lantai pertama, Xia Ruofei melihat Ibu Huzi sudah bangun. Ternyata dia bangun pagi untuk menyiapkan sarapan setelah mengetahui bahwa Xia Ruofei akan berangkat lebih awal. "Ibu Baptis, kenapa kamu bangun?" Xia Ruofei berkata, "Aku akan makan sesuatu di jalan." Ibu Huzi tertawa dan berkata, "Tidak bisakah kamu makan sesuatu saja? Sarapan adalah hal yang paling penting. Lagi pula, Ibu Baptisnya sudah tua dan kurang tidur. Dia sudah bangun jam 5 pagi. Ibu Huer lalu berkata, "Cepat duduk dan makan. Aku sudah mengeluarkan buburnya beberapa lama, pastinya tidak panas." Xia Ruofei merasa hangat di hatinya. Dia berkata, "Terima kasih, Ibu Baptis." "Anak bodoh. Kamu tidak perlu berbicara sopan pada Ibu Baptismu." Ibu Huzi memandang Xia Ruofei dengan penuh kasih dan berkata, "Cepat makan. Anda hanya akan memiliki kekuatan untuk mengemudi ketika Anda kenyang." Keinginan. Orang Cina hanya punya bubur, roti kukus, dan pankek labu yang baru saja dibuat Ibu Huzi untuk sarapan. Itu bukanlah makanan yang lezat, tapi Xia Ruofei sangat menikmatinya. Pasalnya, ada rasa kekeluargaan di dalamnya. Setelah menghabiskan makanannya dengan cepat, Xia Ruofei mengeluarkan kantong makanan dan memasukkan beberapa roti kukus dan roti labu. Ia pun mengeluarkan sekotak susu hangat yang telah disiapkan Ibu Huzi. Setelah berpikir beberapa lama, Xia Ruofei mengambil pai labu dan memasukkannya ke dalam mulut. Sambil berbisik, dia berkemah, "Ibu Baptis, kalau begitu aku pergi." Ibu Huzi melihat bahwa Xia Ruofei sangat menyukai sarapan yang dibuatnya dan sangat bahagia. Dia tertawa dan berkata, "Ayo, ayo. Hati-hati di jalan." "Aku tahu," kata Xia Ruofei. Saat dia keluar dari villa, mobil Mercedes-Benz hitam itu sudah terparkir di depan pintu. Lei Hu sedang duduk di kursi pengemudi dan bermain dengan ponselnya. Xia Ruofei berjalan mendekat dan mengetuk jendela di sisi kursi pengemudi. Lei Hu kemudian menyadari bahwa dia telah keluar dan segera menurunkan kaca jendela. "Saudara Xia." Xia Ruofei memberikan sarapan di tangannya kepada Lei Hu dan berkata, "Pergi ke samping dan sarapanlah. Aku akan mengemudi di depan." "Pakan." "Terima kasih, Saudara Xia." Lei Hu segera mengambil sarapan dan pindah ke samping mobil. Xia Ruofei membuka pintu mobil dan masuk. Setelah mengatur navigasi di ponselnya, dia menyalakan mobil dan meninggalkan pertanian.
Menurut GPS, jaraknya 432 km dari 3 gunung ke desa Luoshan tempat tinggal pemimpin pasukan Luo. Itu sebabnya Xia Ruofei meminta Lei Hu untuk mengemudi bersamanya. Tidak akan terlalu melelahkan bagi mereka berdua untuk bertukar tempat. Perjalanan pulang pergi hampir 900 km. Meskipun kekuatan fisik Xia Ruofei melampaui orang biasa, dia tidak perlu menderita. Namun, Lei Hu tidak membiarkan Xia Ruofei mengemudi terlalu jauh. Tidak lama setelah dia selesai sarapan, dia menyarankan untuk mengambil alih mengemudi Xia Ruofei. Saat ini, mobil baru saja memasuki jalan tol. Xia Ruofei tidak berdiri dalam upacara dengan Lei Hu dan bertukar tempat duduk dengannya di area servis berikutnya. Lalu, Lei Hu tidak membiarkan Xia Ruofei duduk di kursi pengemudi. Xia Ruofei tidak memaksanya. Bagaimanapun, bukanlah masalah besar bagi seorang pensiunan prajurit pasukan khusus untuk berkendara beberapa ratus kilometer. Paling-paling, dia hanya akan mengemudi lebih lama dalam perjalanan pulang. Mereka membutuhkan waktu lebih dari 5 jam untuk menempuh jarak 400 km. Mereka akhirnya tiba di desa Luoshan hampir pukul 11.30. Jalan dari pintu masuk desa menuju rumah keluarga Luo agak sempit. Mobil biasa bisa lewat, tapi akan sedikit sulit untuk mobil van pengasuh. Oleh karena itu, Xia Ruofei menyuruh Lei Hu memarkir mobilnya di tempat kosong di pintu masuk desa dan mereka berdua berjalan mendekat. Sepanjang perjalanan, mereka bertemu banyak penduduk desa. Ketika mereka melihat Xia Ruofei, mereka semua menyambut hangat Jianjia. Setelah insiden reporter palsu, popularitas Xia Ruofei di desa Luoshan cukup tinggi. Meskipun Xia Ruofei tidak tahu siapa penduduk desa ini, dia tetap menyapa mereka dengan senyuman. Tak lama kemudian, keduanya tiba di kediaman keluarga Luo. "Ipar!" Xia Ruofei berteriak sambil mengetuk pintu. Segera, pintu terbuka. Namun, yang datang bukanlah Lin Yue, melainkan Nan Nan. "Paman Xia!" Nan Nan berteriak gembira. Dia kemudian berbalik dan berteriak, "Kakek! Ibu! Paman Xia ada di sini!" Xia Ruofei tertawa sambil menggendong Nan Nan dan berjalan masuk. Lin Yu, dan Paman Luo juga keluar. "Paman Luo! Ipar!" Xia Ruofei tersenyum dan menyapanya. Dia kemudian bertanya, apakah semuanya sudah siap di rumah? Lin Yu, mengangguk dan berkata, "Ruofei, perjalananmu sulit. Ayo masuk dan duduk. Saya sudah menyiapkan makan siang." Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Oke, itu bagus. Ayo berangkat setelah makan malam, dan kita akan bisa mencapai 3 gunung pada malam hari." Paman Luo dan Lin Yu, menyambut Xia Ruofei dan Lei Hu ke dalam rumah dengan sangat antusias. Lin Yu lalu berkata, "Ruofei, duduklah dulu. Ada 2 hidangan lagi. Mereka akan siap sebentar lagi." "Baiklah." Xia Ruofei duduk dengan Nan Nan di pelukannya dan mengobrol sebentar dengan Paman Luo di ruang tengah. Setelah perawatan Xia Ruofei, Paman Luo menjadi jauh lebih energik. Nan Nan juga sangat senang dengan kedatangan Xia Ruofei. Ruang tengah juga dipenuhi tawa. Lin Yu dengan cepat menyiapkan makan siang, dan semua orang duduk mengelilingi ruang tengah untuk makan. Saat makan, Xia Ruofei tersenyum dan bertanya, "Nan Nan, apakah kita akan pergi ke 3 gunung bersama Paman Xia nanti?" "Paman Xia, mengapa kita harus pergi ke 3 gunung?" Nan Nan bertanya dengan bingung. "Saya masih harus pergi ke sekolah. Liburan musim panas hampir berakhir. Ayo pergi ke Sanshan untuk belajar. Sekolah di sana sangat indah," kata Xia Ruofei sambil tersenyum. "Ah!" Nan Nan memperlihatkan ekspresi ragu-ragu. Meskipun gadis kecil itu masih belum terlalu peka, dia masih sedikit enggan pergi ke tempat asing untuk belajar dan meninggalkan guru dan teman sekelas yang dia kenal. Xia Ruofei sedikit terkejut dan bertanya dengan lembut, "Kakak ipar, kamu belum memberitahu Nan Nan?" "Aku sudah memberitahunya sekali," kata Lin Yu sambil tersenyum pahit. Tapi sepertinya dia tidak terlalu bersedia. "Oh," Xia Ruofei mengangguk, lalu tersenyum pada Nan Nan. "Nan Nan, ibu akan pergi ke Sanshan untuk bekerja, jadi kamu harus bersekolah di sana juga, mengerti? Sesampainya di Sanshan, kamu bisa tinggal bersama Paman Xia. Paman Xia memiliki peternakan yang luas, banyak anjing, dan banyak pohon buah-buahan. Di musim panas, pepohonan akan penuh dengan ceri dan leci, jadi kamu bisa memetiknya sesuai keinginan. Ngomong-ngomong, pertanian Paman Xia masih di tepi laut. Saya bisa mengajak Anda ke pantai untuk mengambil kerang dan berselancar,
Bagaimana dengan itu? Xia Ruofei menggambarkannya dengan jelas. Bagaimanapun, Nan hanyalah seorang anak kecil. Setelah mendengarnya, dia langsung terharu. Namun, ketika dia berpikir untuk meninggalkan guru dan teman sekelasnya, dia menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Xia Ruofei tersenyum dan melanjutkan, juga. Nan, sepertinya kamu tidak akan kembali dari Sanshan. Jika kamu merindukan teman sekelas dan temanmu, aku akan meminta Paman Lei mengantarmu kembali. Bagaimana? Benar-benar? Tentu saja. Saya seorang laki-laki, saya tidak akan berbohong kepada seorang anak kecil. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, oh benar, aku hampir lupa memberitahumu. Saya memiliki banyak paman di peternakan saya. Mereka semua adalah rekan ayahmu seperti aku. Mereka juga bisa menemanimu bermain kemana saja. Benar-benar? Dan banyak teman ayah. Keseimbangan di hati Nan akhirnya miring. Dia berkata, saya setuju, Paman Xia, jangan berbohong kepada saya. Tentu saja, kita bisa membuat janji kelingking. Nan mengulurkan jari kelingkingnya dengan penuh semangat. Xia Ruofei juga mengulurkan tangannya. Suara seperti anak kecil terdengar di ruang tengah. Kamu tidak bisa mengubah pikiranmu selama 100 tahun. Setelah upacara hikmat, Nan berkata dengan lantang, Ibu, ayo makan dengan cepat. Setelah makan, kita bisa pergi ke 3 gunung. Xia Ruofei dan yang lainnya saling memandang dan tersenyum. Bab 854, misi selesai. Di bawah desakan Nan, semua orang segera menyelesaikan makan siangnya. Kemarin, Xia Ruofei sudah menelepon Lin Yu, jadi dia sudah mengemas semua yang perlu dibawanya. Mereka terutama membeli beberapa pakaian dan kebutuhan sehari-hari, serta buku dan mainan Nan. Hal-hal lainnya, Xia Ruofei telah memberitahu Lin Yu kemarin bahwa mereka akan tersedia di 3 gunung, jadi tidak perlu membawanya. Lin Yu, telah memberitahu saudara perempuan pemimpin pasukan Luo kemarin bahwa dia akan pergi ke Sanshan untuk bekerja, dan bahwa dia akan membawa serta Paman Luo dan Nan. Oleh karena itu, saudara perempuan pemimpin Regu Luo datang ke rumah mereka untuk mengantar mereka pergi setelah makan siang. Setelah keluarga Lin Yu, berbicara sebentar, semua orang bersiap untuk berangkat. Total ada 6 tas besar. Xia Ruofei dan Lei Hu masing-masing memiliki 3 tas dan membawanya dengan mudah. Semua orang berjalan menuju pintu masuk desa. Dalam perjalanan, penduduk desa menyambut Xia Ruofei ketika mereka melihatnya. Ketika mereka melihat tas besar dan kecil, mereka tidak bisa bertanya pada Lin Yu kemana mereka akan pergi. Ketika mereka mengetahui bahwa dia akan pergi ke Sanshan untuk bekerja dan membawa Paman Luo untuk berobat, penduduk desa merasa iri. Dibandingkan dengan provinsi Tenggara di sepanjang pantai, provinsi Ganjiang relatif terbelakang. Banyak petani di provinsi Ganjiang pergi ke Tenggara untuk bekerja. Penduduk desa tahu bahwa jika Lin Yu, pergi ke perusahaan Xia Ruofei, dia pasti bukan karyawan biasa. Sekarang, seluruh desa tahu bahwa Xia Ruofei adalah seorang prajurit yang pernah dipimpin oleh pemimpin pasukan Luo. Terakhir kali, Xia Ruofei mematahkan kaki reporter palsu itu karena pemimpin pasukan Luo. Orang setia seperti itu pasti akan membuat pengaturan yang tepat untuk Lin Yu. Saat mereka menyaksikan Xia Ruofei, Lin Yu, dan yang lainnya berjalan pergi, penduduk desa mulai berdiskusi dengan suara pelan. Yu, sungguh beruntung. Rekan-rekan si Cheng merawatnya dengan baik, bab ini diperbarui oleh Nov, Bin.com. Tuan Sialah yang setia. Penyakit Luo sangat serius, dan saya mendengar dia sedang bernafas. Tuan Xia membawakan obat mahal terakhir kali, dan obat itu segera meringankan penyakitnya. Kali ini, Tuan Xia pasti telah mengatur agar Tuan Luo pergi ke Sanshan untuk berobat. Ceka. Dia benar-benar orang yang baik. Xia Ruofei dan yang lainnya tentu saja tidak mendengar diskusi penduduk desa. Mereka segera sampai di pintu masuk desa. Ketika Lin Yu, Nan, dan yang lainnya melihat van pengasuh Mercedes-Benz diparkir di bawah pohon besar, mau tak mau mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Mobil yang sangat indah. Nan menyeringai, Paman Xia, apakah ini mobilmu? Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Nan, Paman menyewa ini. Jika kamu menyukainya, Paman bisa membelinya sebentar lagi. Ketika Lin Yu, melihat Xia Ruofei membawa van pengasuh, bagaimana mungkin dia tidak memahami niatnya? Ruofei, katanya,
Anda sangat bijaksana. Sewa mobil ini pasti sangat mahal, bukan? Xia Ruofei tersenyum dan berkata, tidak sebanyak itu. Saya terutama mempertimbangkan kesehatan Paman Luo yang tidak terlalu baik. Kalau untuk perjalanan jauh, mobil ini akan lebih nyaman. Selain itu, jok belakang mobil ini juga bisa direbahkan seluruhnya dan langsung menjadi tempat tidur. Jika Paman Luo lelah di jalan, dia juga bisa berbaring. Xia, terima kasih, kata Paman Luo, terharu. Adik pemimpin Regu Luo juga mengucapkan terima kasih berulang kali. Xia Ruofei meletakkan barang bawaannya di tanah dan membuka pintu belakang. Ruang di dalam van pengasuh sangat luas, dan 6 tas koper Lin Yu dapat dengan mudah ditempatkan di dalamnya. Ayo bersiap untuk berangkat. Xia Ruofei menggendong Nan dan berkata sambil tersenyum. Lei Hu segera membuka pintu samping dan ambang pintu di bagian bawah mobil otomatis keluar. Xia Ruofei membawa Nan ke dalam mobil dan mengatur tempat duduk di barisan tengah dekat pintu. Dia mengencangkan sabuk pengaman. Ada 2 baris kursi di area tempat duduk Mercedes-Benz Spin. Barisan tengah memiliki 2 kursi pijat elektrik terpisah untuk kenyamanan ekstrim. Oleh karena itu, Xia Ruofei mengatur agar Paman Luo dan Nan duduk, sementara Lin Yu secara alami harus duduk di barisan belakang. Lin Yu juga membantu Paman Luo masuk ke dalam mobil. Mereka bertiga terkesima dengan interior mewah Spin tersebut. Seluruh mobil dibalut kulit anak sapi Inggris, dengan lantai jati Myanmar, sound system Bosch, mesin kopi elektrik, tirai elektrik, atap Starlink, dan lampu suasana sekitar seluruh mobil. Itu semua adalah konfigurasi paling mewah dan nyaman. Lin Yu, dan yang lainnya belum pernah melihat mobil seperti ini sebelumnya, apalagi duduk di dalamnya. Nan segera bersorak. Setelah Xia Ruofei mengatur agar Paman Luo dan Lin Yu duduk, dia menganggap bahwa ini adalah pertama kalinya mereka duduk di mobil pengasuh jenis ini dan mereka sangat asing dengan fasilitas di dalam mobil. Xia Ruofei membiarkan Lei Hu mengemudikan mobil di depan sementara dia tetap berada di area tempat duduk di belakang. Pintu listrik perlahan tertutup, dan saudara perempuan pemimpin Regu Luo melambaikan tangan kepada mereka dari luar mobil dengan mata merah. Mercedes-Benz mulai berjalan perlahan dan melaju keluar dari desa Luoshan. Nan sangat penasaran dengan segala hal. Ada layar kendali penyesuaian di samping tempat duduknya, dan wanita muda itu mau tidak mau menekannya di sana-sini. Lin Yu takut dia akan merusak mobil mahal itu dan segera menghentikannya. Tidak apa-apa, kakak ipar. Xia Ruofei tersenyum. Dia duduk bersama Lin Yu di barisan belakang. Saat ini, dia berdiri dan berjalan ke barisan depan untuk mengajari Nan cara mengoperasikan layar kendali. Kursi model ini memiliki pijat elektrik, penyetelan otomatis, dan fungsi lainnya. Bahkan bisa berputar 180 derajat dan menghadap kursi belakang, mengubah mobil menjadi ruang pertemuan kecil. Di bawah bimbingan Xia Ruofei, Nan bersenang-senang bermain dan tertawa bahagia dari waktu ke waktu. Setelah bermain dengan Nan beberapa saat, Xia Ruofei melihat bahwa dia lelah dan berkata, Nan, jadilah baik dan selesaikan memasak. Paman akan memutar film animasi untuk Anda. Bagaimana dengan itu? Bab 855, misi selesai bagian 2. Ada TV LCD 32 inci di depan kursi pijat elektrik. Nan segera menganggukkan kepalanya dengan patuh sebagai tanda setuju. Oleh karena itu, Xia Ruofei menyalakan TV satelit dan menemukan saluran untuk menyebarkan bala-bala si peri. Nan dengan senang hati bersandar di kursi pijat yang empuk dan nyaman di kabin kelas 1 dan menonton kartun. Baru kemudian Xia Ruofei kembali ke barisan belakang dan duduk. Dia mulai berkumpul dengan Lin Yu dan Paman Luo. Setelah berkendara sekitar 2 jam, Xia Ruofei melihat Lin Yu dan yang lainnya sudah terbiasa dengan lingkungan. Dia mengangkat telepon di dalam mobil dan berkata kepada Lei Hu, hentikan mobilnya di area servis di depan. Baiklah. Saudara Xia. Mobil melaju 10 menit lagi sebelum berbelok ke area layanan jalan raya dan berhenti. Xia Ruofei meminta semua orang keluar dari mobil dan bergerak sementara Lin Yu membawa Nan ke kamar mandi. Ketika mereka masuk ke dalam mobil dan berangkat, Xia Ruofei tidak kembali ke belakang. Sebaliknya, dia duduk di kursi pengemudi. Lei Hu diatur untuk duduk di kursi penumpang depan. Saat mereka berada di dalam taksi, Lei Hu mengemudi sepanjang waktu. Xia Ruofei pasti tidak bisa melakukan ini dalam perjalanan pulang.
Kalau tidak, itu akan sangat tidak baik. Meskipun Lei Hu adalah karyawannya dan Lei Hu mengemudi selama 9 jam dengan kemampuan fisiknya bukanlah apa-apa, Xia Ruofei tetap memperlakukan para veteran ini sebagai saudaranya sendiri. Tentu saja, dia tidak bisa mengatur mereka seperti pelayan. Lei Hu terus berkata bahwa dia bisa melakukannya dan meminta Xia Ruofei untuk beristirahat di belakang. Namun, Xia Ruofei menyorotnya dan berkata, "Patuhi perintahmu." Lei Hu menceritakan dan tersenyum canggung saat dia duduk di kursi penumpang depan. Mengingat Lei Hu sudah berkendara jauh hari ini, Xia Ruofei tidak mengganti kursi pengemudi setelah dia masuk ke dalamnya. Dia terus mengemudi selama lebih dari 3 jam dan akhirnya memasuki kota Sanshan sekitar pukul 6 sore. Saat ini, lampu malam di 3 gunung sudah menyala. Xia Ruofei mengangkat telepon di dalam mobil saat mengemudi, tersenyum dan meminta Nan untuk menikmati pemandangan malam. Saat itu, mobil tersebut kebetulan melewati jembatan di jalan lingkar ketiga. Lampu-lampu kota di jarak jauh, api kecil di sungai, dan perahu-perahu yang terang benderang di hulu membentuk pemandangan malam yang indah. Xia Ruofei bisa mendengar sorakan Nan melalui telepon. Dia tersenyum dan meletakkan teleponnya kembali. Dia tidak memasuki kota, tetapi berkendara langsung dari jalan lingkar ketiga menuju pertanian. Setelah lebih dari 20 menit, mobil pengasuh spin Mercedes-Benz melaju ke pertanian Taoyuan. Xia Ruofei memarkir mobilnya di depan kompleks. Setelah Lin Yu dan keluarganya turun dari mobil, mereka melihat sekeliling. Lin Yu berkata, "Ruofei, ini adalah peternakanmu. Saya melihatnya ketika saya masuk tadi, dan sepertinya ukurannya cukup besar." Xia Ruofei tertawa dan berkata, "Kakak ipar, aku akan mengajakmu berkeliling besok. Ayo makan dulu." Xia Ruofei sudah memberitahu kantin untuk memesan makanan dalam perjalanan. Ketika mereka memasuki kantin, istri Cao Tieshu segera mengeluarkan makanan dari kotak makan siang termal. Xia Ruofei secara khusus menginstruksikan rumah kaca untuk mengirimkan beberapa sayuran Taoyuan. Lin Yu dan yang lainnya tentu saja menikmati makanannya. Ketika mereka mendengar bahwa sayuran diproduksi di pertanian, mereka tidak bisa tidak mengacungkan jempol. Bahkan Nan, yang biasanya memiliki nafsu makan kecil, makan semangkuk nasi ekstra kecil. Lin Yu sangat senang hingga matanya menyipit karena tersenyum. Setelah makan, Xia Ruofei mengingatkan Lei Hu untuk mengembalikan mobilnya keesokan harinya. Kemudian, dia membawa Lin Yu dan keluarganya ke apartemen yang telah disiapkan untuk mereka. Apartemen itu memiliki 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Semua perabotan dan peralatan sudah siap. Xia Ruofei telah meminta Pang Hao untuk membeli tempat tidur baru dan beberapa peralatan dapur. Apartemen itu memiliki dapur kecil, yang lebih dari cukup untuk sebuah keluarga. Xia Ruofei meletakkan kopernya dan tersenyum. Nan, ini akan menjadi rumah barumu di masa depan. Apakah kamu menyukainya? Apartemen itu baru saja direnovasi dan belum pernah ada orang yang tinggal di dalamnya sebelumnya. Meski areanya tidak terlalu luas, namun sangat mengharukan. Dibandingkan dengan rumah tua di Luo Jiashan, apartemen ini jauh lebih baik. Oleh karena itu, Nan berkata dengan gembira, "Saya menyukainya. Paman Xia, bolehkah aku tinggal di apartemen juga?" Tentu saja, ini akan menjadi rumah Nan di masa depan. Xia Ruofei berjongkok dan berkata pada Nan sambil tersenyum. Lin Yu dengan cepat berkata, "Ruofei, ini adalah properti perusahaan, kan? Saya rasa bukan ide yang baik bagi saya untuk mengambil set sebesar itu, bukan? Bagaimana kalau begini, kita akan tinggal di sini selama beberapa hari. Aku akan membiasakan diri dengan pekerjaanku terlebih dahulu, lalu aku akan menyewa rumah di dekat sini. Adik ipar, tempat ini dikelilingi oleh desa-desa. Di mana kita bisa menyewa rumah?" Xia Ruofei berkata, "Lagi pula, ini adalah apartemen staf. Setiap karyawan bisa tinggal di rumah seperti itu?" Lin Yu bertanya dengan tidak percaya. Xia Ruofei terkekeh. Karyawan lajang memiliki asrama sendiri. "Kakak ipar, keluargamu ada di sini. Sesuai aturan perusahaan, Anda bisa melamar apartemen. Ini tidak istimewa. Anda akan mendapatkan potongan uang sewa saat Anda dibayar." "Begitukah?" kata Lin Yu. Berapa banyak yang harus saya potong dari uang sewa?" Xia Ruofei tersenyum. Apartemen dan asrama adalah bagian dari kesejahteraan staf. Sewa hanyalah biaya simbolis.
Apartemen 2 kamar tidur seperti ini harganya sekitar 200 yuan. Lin Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, sangat sedikit. Bukankah ini sama dengan hidup gratis? Tidak. Kakak ipar, bukan hanya kamu saja yang seperti ini. Semua orang di perusahaan diperlakukan sama. Xia Ruofei berkata, ketika perusahaan membangun rumah, tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah akomodasi staf, bukan untuk mendapatkan uang sewa. Kalau tidak percaya, besok bisa tanya ke karyawan lain. Aku tidak berbohong padamu.